Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Selamat malam Profesor Hasna. Perkenalkan saya Karina Darsono yang pada malam ini berkesempatan untuk menyampaikan materi mengenai sarana berpikir ilmiah. Dalam melakukan kegiatan ilmiah, ya diperlukan itu sarana-sarana berpikir ilmiah. Nah, dalam sarana berpikir ilmiah ini tersebut ada beberapa 4 poin di dalamnya, yaitu sarana berpikir ilmiah secara bahasa, matematika, logika, dan statistika. Nah, pada malam ini kita akan membahas dan fokuskan mengenai bahasa dan matematika. Dalam berpikir ilmiah, kita harus menguasai ketentuan maupun langkah-langkah kegiatan ilmiah itu sendiri. Nah, yang akan mempermudah kita adalah menyusun karya ilmiah. Nah, langkah-langkahnya itu yang salah satunya adalah sarana bahasa. Sarana bahasa merupakan alat komunikasi verbal untuk menyampaikan jalan pikiran kepada orang lain. Ketika bahasa disifatkan dengan ilmiah, fungsinya adalah untuk komunikasi ilmiah yang merupakan proses penyampaian informasi berupa pengetahuan. Bahasa ilmiah digunakan dalam kegiatan ilmiah untuk menafsirkan dan mengembangkan informasi lebih lanjut. Nah, aliran filsafat bahasa dan psikolinguistik melihat fungsi bahasa sebagai sarana untuk menyampaikan pikiran, perasaan, dan emosi. Sedangkan aliran sosiolinguistik berpendapat bahwa fungsi bahasa adalah untuk perubahan masyarakat. Sarana bahasa ini sangat diperlukan. Kenapa? Dalam penulisan karya ilmiah yang bertujuan untuk menyampaikan informasi-informasi ilmiah yang diharapkan pembaca dapat mengerti apa yang kita sampaikan. Kenapa itu tata bahasa dan sarana bahasa ini sangat harus diperhatikan karena dengan tataan bahasa yang baik diharapkan penyampaian informasi yang kita tulis itu lebih menjamin kepada orang-orang yang membaca atau pendengarnya. Difokuskan adalah tidak terjadi kesalahan komunikasi atau miskomunikasi dalam penyampaian data. Setidaknya kita dalam mengerti sarana bahasa atau menyusun tata bahasa yang bagus, ya kita meminimalisir gitu, minimalisir kesalahan-kesalahan dalam penyampaian. Selanjutnya adalah matematika. Matematika adalah bahasa yang berusaha untuk menghilangkan sifat majemuk atau emosional dari bahasa verbal yang sarana bahasa sebelumnya. Lambang-lambang dari matematika yang dibuat secara artifisial dan individual yang merupakan perjanjian berlaku khusus untuk masalah yang sedang kita kaji. Sebuah objek yang kita telah dapat kita lambangkan dengan apa saja sesuai dengan perjanjian. Contohnya itu kayak misalnya kita lagi meneliti marketing dalam konteks penjualan tas. Nah, tas ini kita bisa lambangkan dengan X dan tas sepatu kita bisa lambangkan dengan Y, seperti itu. Matematika mengembangkan bahasa numerik yang memungkinkan kita untuk melakukan pengukuran secara kuantitatif. Bahasa verbal hanya mampu mengatakan pernyataan yang bersifat kualitatif dan matematika mampu menjelaskan pernyataan dalam bentuk kuantitatif. Selanjutnya adalah matematika berfungsi sebagai alat berpikir. Unsur utama matematika adalah penalaran deduktif yang bekerja atas dasar asumsi atau kebenaran konsistensi. Selain itu, matematika juga bekerja melalui penalaran induktif yang didasarkan fakta dan gejala yang muncul untuk sampai pada perkiraan tertentu. Salah satu langkah ke arah penguasaan itu adalah mengetahui dengan benar peran masing-masing sarana berpikir dalam keseluruhan proses berpikir ilmiah tersebut. Matematika merupakan metode berpikir logis berdasarkan pengembangannya, maka masalah yang dihadapi logika makin lama makin rumit dan membutuhkan struktur analisis yang lebih sempurna. Matematika itu memiliki struktur dengan keterkaitan yang kuat dan jelas satu sama lainnya, serta berpola pikir yang tersifat deduktif dan konsisten. Juga lebih jelas secara numerik dan hasilnya juga bisa kita ukur. Question and answer time, ini kuis, nanti Karin akan share ke grup. Skip dulu. Oke, terima kasih. Apakah ada pertanyaan mengenai sarana berpikir bahasa dan matematika? Terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton. Terima kasih untuk Profesor Hasna atas kesempatannya. Assalamualaikum, selamat malam.